Setelah kita berhasil melakukan konfigurasi Gradle dan semua dependensinya sudah berhasil di-download, maka tahapan selanjutnya dalam implementasi Realm Database di Android, kita perlu untuk menambahkan konfigurasi Realm Android atau konfigurasi database Realm kita yang akan kita panggil setiap kali aplikasi ini berjalan. Nah, di mana untuk bisa memanggil konfigurasi daripada Realm Database, saya akan melakukan pemanggilannya di main activity, dan karena ini sifatnya hanya dipanggil satu kali, maka saya akan menambahkan di dalam fungsi onCreate. Nah, untuk membuatnya, maka kalian bisa melakukan penambahan kode program di dalam main activity.java untuk kode program warung apps. Kita akan nambahkan konfigurasi Realm. Nah, apa yang perlu kita tambahkan? Yang pertama kita perlu lakukan Realm init, di mana kalian bisa ketikkan Realm init, lalu kemudian panggil this, yakni activity itu sendiri. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan terhadap Realm configuration yang akan saya beri nama config, sama dengan new Realm configuration titik builder. Titik builder, lalu kemudian titik delete. If migration needed, lalu kemudian di dalam pengaturan daripada Realm Database kita bisa mengatur apakah proses penyimpanan datanya akan kita lakukan di thread UI atau proses penyimpanan datanya hanya akan terjadi di belakang layar. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa menyimpan data lalu kemudian menampilkannya secara otomatis, maka kalian bisa menambahkan di dalam pengaturan yakni atribut allow write on UI thread. Nah, ini kalian bisa set menjadi true. Jika kalian tidak ngeset, maka ini akan berjalan dalam value false, yang mana artinya kalian tidak diizinkan untuk menyimpan data langsung dari form yang kalian sediakan di UI. Kalau udah, kalian bisa tambahkan dual, kemudian tambahkan titik dan koma. Lalu kemudian sebagai bagian terakhir dari konfigurasinya, kalian bisa tuliskan Realm titik set default configuration. Lalu kemudian kirimkan config yang ada di atas sebagai bagian daripada konfigurasinya. Nah, dalam pembuatan konfigurasi ini sendiri, kalian bisa membuat ini ke dalam sebuah submodul atau ke dalam bentuk modular. Maka untuk membuatnya dalam bentuk modular, kalian bisa pindahkan kode program yang ini. Saya akan lakukan proses cut. Kemudian di bagian paling bawah saya akan buatkan sebuah metode, namanya adalah public void init realm, di mana ini akan saya gunakan untuk memanggil bagian daripada konfigurasi Realm Database yang tadi, sehingga kode programnya kelihatan jauh lebih clean. Nah, untuk menggunakan init Realm-nya, maka kalian bisa kopikan bagian ini, lalu kemudian kalian bisa pastekan ke dalam sini, kemudian berikan titik dan koma. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat init konfigurasi untuk Realm database-nya kita. Kemudian kalian tinggal jalankan, dan seharusnya tidak akan muncul pesan apapun dan kode program kita berubah, tapi program yang ada atau aplikasi yang kita buat di warung apps itu masih belum mengalami perubahan signifikan, karena kita hanya menginisiasi database-nya saja. Kita belum memasukkan data, dan kita juga belum melakukan update data. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, maka kita perlu terlebih dahulu untuk melakukan yang namanya adalah pembuatan model. Nah, model sendiri yang akan kita implementasikan di Realm Database itu sudah kita buat di dalam produk ini, model produk. Yang sebelumnya kita gunakan untuk menyimpan data produk di warung apps-nya kita. Nah, ketika kita ingin data produk ini menjadi sebuah objek
atau sebuah tempat penyimpanan data yang akan ada di dalam realm database, maka kalian perlu mendefinisikannya sebagai realm object. Cara untuk mendefinisikan sebuah model untuk menjadi realm object, maka kalian perlu untuk melakukan extend terhadap realm object, dan bagian yang paling penting adalah kalian perlu untuk menambahkan konstruktor dengan parameter kosong. Oke, untuk lakukan pembuatan realm object, maka kalian bisa tambahkan extend, kemudian kalian tambahkan kelas realm object di dalamnya. Nah, agar kode programnya bisa berjalan, salah satu syarat daripada pembuatan realm object adalah kalian harus punya empty constructor. Cara untuk buat empty constructor, kalian bisa lakukan generate, kemudian constructor, kemudian klik di bagian paling atas, lalu kemudian klik OK. Nah, sampai di sini model daripada realm database-nya udah jadi. Maka tahapan selanjutnya adalah kita bisa untuk melakukan penyimpanan dari data yang ada di dalam realm object.